Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Kita semua bergembira karena Natal ini sungguh-sungguh berbeda. Natal ini bisa kita rayakan dengan gegap gempita, sungguh luar biasa. Natal adalah kegembiraan kita semua, karena Natal adalah lahirnya Yesus Kristus, ulang tahunnya Juru Selamat kita. Dan kalau kita lihat di sana sini ada pemandangan-pemandangan yang menarik. Di Solo misalnya, sepanjang jalan protokol didirikan pohon Natal. Pohon Natal di jalan protokol, luar biasa. Wali kotanya dengan baik menampilkan hal ini, Gibran. Dan ketika ditanya, apa tidak takut dengan masyarakat? Katanya Gibran, untuk apa takut? Kami toh juga Solo ini untuk semua agama, untuk semua manusia. Dulu juga ada lampion-lampion pada waktu Imlek dirayakan. Saya yakin ini adalah kebahagiaan bersama Solo. Nanti kalau Idul Fitri juga dirayakan bersama. Pada waktu Hindu dirayakan bersama, semua bersama, Buddha dirayakan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah kegembiraan kita. Wali Kota Surabaya Pak Eri juga mengucapkan selamat Natal untuk kita. Kita sambut ini, kita beri aplaus. Bapak Ibu, saudara-saudaranya luar biasa. Bapak Sigit Prabowo, kepolisian juga mengucapkan selamat Natal. Di mana-mana ada selamat Natal, selamat Natal. Dan di sini pun juga ada selamat Natal kalau sudah selesai ini, lalu selamat. Saking selamatnya, ya selamat untuk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan hal ini adalah kegembiraan kita semua, kegembiraan bangsa Indonesia, kegembiraan dunia, di mana Yesus telah lahir untuk kita. Namun kegembiraan ini juga ditandai dengan hal-hal yang kurang berkenan pada diri kita. Kita seperti Maria dan Yosef mencari penginapan setelah sensus yang diadakan Kaisar Agustus, tidak ada tempat untuk menginap. Sudah jalan jauh-jauh dari Nazaret ke Bethlehem. Jarak Nazaret ke Bethlehem 126 kilo. Itu dalam perjalanan harus ditempuh dengan keledai. Jalan Bunda Maria yang ada di atas keledai. Jalan setapak berminggu-minggu. Wah, bayangkan kita berbes mili kalau membayangkan. Bagaimana itu bisa ditempuh? Orang dari mana dikumpulkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah dari sana harus tidak ada penginapan, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah kandang hewan. Tempat untuk bermalam tidak ada. Sebetulnya mampu Bunda Maria memberi uang untuk penginapan, tetapi tidak ada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita di luar kota lalu tidak ada penginapan, bagaimana rasanya? Apakah keleleran di kota itu atau keleleran di stasiun? Dan kita tidak bisa membayangkan kalau kita keleleran di kandang.
Kandang adalah bau, jelas itu. Kandang itu bau serintil. Enggak bisa dibayangkan untuk itu. Masih dilemei dengan kain lampin. Dan khusus untuk bayinya dilemei dengan kain itu, lampin itu. Dan itu sangat berbahaya untuk kalau kena tetanus bagaimana? Dokter tidak ada, perawat tidak ada, rumah sakit apalagi tidak ada. Dan disitulah letak kegembiraan kita. Kegembiraan kita ditopang oleh hal-hal semacam itu. Bedanya kalau dengan umat Kristen yang lain, mereka merayakan Natal dengan pohon cemara. Pohon cemara. Kadang-kadang juga Katolik ini digabung. Kandang Natal ada, samping ini pohon cemara. Lalu di backgroundnya ini gedung-gedung pencakar langit untuk membedakan antara pohon Natal yang ecek-ecek ini dengan gedung-gedung pencakar langit itu. Macam-macam, saking nggak tahunya, bingung. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah pohon Natal, inilah kandang Natal. Kandang Natal kayak gini, kapi ini terlalu baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah simbol kerendahan hati, kesengsaraan Tuhan di dalam usaha-usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya, tidak mampu menyelamatkan dirinya. Maka Tuhan datang, Tuhan turun ke bawah menjadi manusia. Inilah peristiwa yang sangat heboh di dalam upaya-upaya kita untuk memaknai Allah itu bisa menginkarnasikan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, peristiwa Allah ini sungguh-sungguh luar biasa untuk diri kita. Dan kita pun juga bisa melakukan hal ini. Bisa, pasti bisa. Jangan takut, jangan takut. Di tengah-tengah penderitaan semacam itu, Bunda Maria dan Yosef dan kanak-kanak bayi Yesus ini hanya dikunjungi oleh para gembala. Itu tadi para gembala lagi. Bau jelas para gembala. Guru ngadus pasti. Sikatan, alah gembala kok sikatan. Itu yang mengunjungi Yesus seperti itu. Kalau kita lahir, waduh yang besuk, para pembesar senang. Bawaannya yang senang. Kunjungannya yang senang juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, para gembala ini sungguh-sungguh luar biasa. Kedinginan jauh dari sana sini untuk datang ke Bethlehem. Datang ke Bethlehem ini. Dan ini adalah menemukan kegembiraan itu. Jangan takut, mulai sekarang akan ada Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua. Inilah tanda-tandanya. Bayi telah diberi kain lampin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kegembiraan ini harus kita angkat. Hidup kita harus gembira, semangat kita harus gembira. Kita tidak perlu seperti orang-orang yang tidak punya harapan. Semuanya kesedihan. Tidak, kita adalah kegembiraan. Seperti dalam bacaan pertama tadi dikatakan, kita harus gembira, bahagia. Hal-hal yang lalu-lalu biarlah berlalu. Sekarang harus gembira. Tanamkan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti halnya kita membagi-bagi jarahan
Kita bersorak-sorai dan bersuka cita yang besar. Negeri dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Inilah kegembiraan Yesaya, adalah bayangan, adalah gambaran untuk kita semua. Kita tidak perlu hidup dalam kesedihan, karena hidup kita adalah hidup ditopang oleh Tuhan. Hidup yang ditopang oleh Tuhan tentu gembira. Meskipun kita orang melihat ini sedih, mesakno ya mesak, enggak, kita gembira, kita bahagia, kita optimis melihat orang lain, kita positif melihat orang lain, kita menghargai pendapat-pendapat yang lain. Meskipun itu salah, biarkan dia salah, kita hargai. Tidak kita tolak, tidak kita singkirkan orang macam ini. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu marah-marah. Didik-didik marah. Orang kok pekerjaannya marah-marah, Dok. Ya, ada yang kegembiraan semacam ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus bangkit, merasa diri gembira di hadapan Tuhan, optimis menghadapi hidup ini. Hidup ini sudah berlalu, yang pandemi COVID-19 sudah berlalu. Mari kita respon, kita jalani hidup ini dengan optimis, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu harus dengan pedoman kebenaran, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita rayakan pesta kegembiraan ini. Ya, artinya tidak lalu berteriak-teriak kegembiraan, walau main gitar, di kampung-kampung main gitar. Tidak perlu. Kegembiraan adalah wajah yang cerah dalam hidup kita. Wajah yang cerah memperlihatkan sukacita yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya baru melihatnya bahwa wajah orang-orang sekarang penuh sukacita, penuh optimis menghadapi hidup ini. Kita harus optimis, tidak perlu sana sini cenderung untuk menghakimi teman-teman kita, cenderung untuk menyalahkan teman-teman kita. Tidak perlu, biarkan Tuhan bertindak. Kita hanya yang baik-baik saja. Kita tidak perlu mendahului Tuhan untuk menyiapkan lahan bagi kita. Tidak perlu mendahului Tuhan menyiapkan lahan dari kita semua. Harus optimis, harus gembira, harus penuh sukacita. Baru di sini memunculkan kedamaian. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berangkat dari hari-hari yang lalu, kita selalu pesimis. Hidup ini adalah penuh dengan beban. Kok tidak ada yang menghilang? Sekarang beban-beban hilang, semua belenggu-belenggu hilang, semua hilang. Harus memasuki tahun 2023 ini penuh dengan sukacita dan damai. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan rahmat dan tobat kita kepada Tuhan, agar kita selalu gembira menghadapi hidup ini, sukacita dalam hidup, baru menemukan kedamaian dan kebahagiaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita